Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nur Faiza dengan NIM 240405500029. Saya dari kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan observasi bina gerak anak berkebutuhan khusus yang sudah saya lakukan di SLBC YPPLB Makassar. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik tunagrahita dalam bina gerak, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas gerak sederhana dan fungsional sehari-hari. Melalui hasil observasi ini, kami ingin mengetahui sampai mana kemampuan motorik kasar, motorik halus, koordinasi mata dan tangan, keseimbangan tubuh, serta tingkat kemandirian anak. Hasil identifikasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk merancang program latihan keterampilan motorik sesuai kemampuan individunya. Saya melakukan observasi di SLBC YPPLB Makassar, di mana nama kepala sekolahnya itu adalah Bapak Ilyas Ibrahim. Alamat sekolahnya di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan observasi ini dilakukan pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Adapun peserta didik yang menjadi subjek observasi kami adalah Aisyah Dinda Mahdai, yang akrab dipanggil Ais. Ais berusia 17 tahun, jenis kelamin perempuan, kelas 2 SMP. Adapun aspek-aspek yang kami nilai, yang pertama itu adalah aspek motorik kasar. Berdasarkan hasil observasi kami, kemampuan motorik kasar Ais cukup baik. Ais mampu berdiri dengan satu kaki selama 5 detik, berjalan di garis lurus tanpa jatuh, berlari tanpa kehilangan keseimbangan, dan mampu memegang dan meletakkan benda di atas meja. Namun saat melakukan gerakan yang memerlukan keseimbangan tinggi seperti melompat dengan dua kaki secara bersamaan dan berjalan dengan ujung jari kaki atau jinjit, Ais masih membutuhkan bantuan guru. Dalam kegiatan melempar dan menangkap bola, anak sudah mampu menangkap bola menggunakan dua tangan, tetapi masih memerlukan konsentrasi tambahan agar tidak mudah kehilangan arah. Secara keseluruhan, kemampuan motorik kasar Ais termasuk ke kategori mampu dengan sedikit bantuan pada gerak yang lebih kompleks. Kedua, ada aspek motorik halus. Pada aspek motorik halus, Ais dapat menggenggam pensil atau benda kecil dengan baik dan memindahkan benda kecil serta menggunakan alat makan seperti sendok dan garpu dengan rapi. Juga mampu menyusun balok atau puzzle sederhana. Namun saat mengancing baju atau resleting, Ais masih membutuhkan bantuan guru karena gerakan tangan Ais cenderung sedikit kaku saat melakukan dan membutuhkan ketelitian tinggi. Tetapi Ais ini tetap berusaha menyelesaikan setiap kegiatan sampai selesai dengan semangat. Jadi secara umum kemampuan motorik halus Ais berada pada kategori cukup berkembang, namun masih memerlukan latihan untuk meningkatkan koordinasi gerak jarinya. Selanjutnya aspek yang ketiga, yaitu koordinasi mata dan tangan. Dalam hal ini, Ais masih membutuhkan bantuan seperti mengancingkan, membuka kancing, memasukkan benda kecil ke wadah dengan tepat dan terkontrol, mengikat tali sepatu. Secara keseluruhan, sebenarnya koordinasi mata dan tangan Ais berfungsi dengan baik, meskipun masih memerlukan latihan dan bantuan oleh guru atau temannya. Selanjutnya aspek yang keempat, yaitu kelainan gerak. Berdasarkan hasil pengamatan kami, Ais tidak menunjukkan tanda-tanda otot yang kaku, gerakan tak sadar atau kelemahan pada tangan dan kaki. Ais juga tidak mudah jatuh saat berjalan maupun berlari. Hanya saja secara fisik bentuk kaki Ais ini terlihat sedikit menyerupai kaki O. Namun kondisi tersebut tidak mengganggu kemampuan gerakan secara signifikan.
Dan yang terakhir ada aspek kemandirian gerak dan aktivitas sehari-hari. Pada aspek kemandirian gerak, Ais sudah menunjukkan kemampuan yang cukup mandiri, dapat menunduk dan berdiri kembali dengan stabil, berdiri dari posisi duduk tanpa perlu bantuan, serta mengembalikan benda ke tempat semula setelah bermain. Dalam aktivitas makan dan minum juga Ais sudah bisa. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian geraknya sudah cukup. Itulah aspek-aspek dalam penilaian bina gerak yang kami lakukan. Jadi adapun kesimpulan berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 di SLBC YPPLB Makassar terhadap anak tunagrahita bernama Ais, diperoleh hasil bahwa kemampuan gerak anak tergolong kategori cukup berkembang, namun belum optimal dan masih memerlukan latihan serta bimbingan intensif dari guru. Itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.